Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Semoga sehat selalu. Saya doakan kepada Bu Nur Amalina SH selaku instruktur mata kuliah PLKH pertama saya, atau yang disebut mata kuliah pelatihan keterampilan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bonang Ardiman Cakrawangsa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 2019 101 103 11397. Baik, langsung masuk kepada substansi yang akan saya paparkan, ialah terkait dengan rancangan firma. Sebagaimana yang dimaksud firma ialah firma hukum itu sendiri. Nah, di sini yang ingin saya paparkan mencakup nama dan tempat kedudukan, itu yang pertama, dan yang kedua ialah jangka waktu, dan yang ketiga ialah maksud dan tujuan, keempat ialah modal, kelima ialah pengurus dan tanggung jawab, dan yang terakhir ialah domisili. Baik, langsung saja masuk ke slide kedua. Pada slide yang kedua ini berisi tentang nama dan tempat kedudukan, yang mana nama dan tempat kedudukan ini ialah nama firma hukum saya sendiri dan letak atau lokasi atau kedudukan firma yang ingin saya dirikan. Nah, yang pertama ialah firma hukum yang saya rancang ya bernama Cakrawangsa Law Firm, sebagaimana yang berkedudukan di kota Yogyakarta dengan cabang-cabang di tempat lain. Selanjutnya pada slide yang ketiga. Pada slide yang ketiga ialah membahas terkait dengan jangka waktu. Nah, jangka waktu yang dimaksud di sini ialah sampai kapan firma tersebut itu berdiri. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini firma hukum yang saya rancang ialah yang saya inginkan berdasarkan akta untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap dimulai sejak tanggal akta tersebut ditandatangani. Jadi firma yang saya dirikan itu bisa berdiri sejak saya menandatangani sebuah akta dan mempunyai jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, selanjutnya ialah pada slide yang keempat. Nah, di slide yang keempat membahas terkait dengan maksud dan tujuan. Nah, sebagaimana maksud dan tujuan ini ialah untuk apa maksud dan tujuan dari berdirinya firma yang saya bangun. Tujuan dan maksud firma hukum yang ingin saya dirikan, yang pertama ialah sebagai lembaga bantuan hukum serta jasa hukum lainnya dalam hal bantuan nasihat dan perwakilan dalam kasus perdata, kasus pidana, sengketa tata usaha negara, perselisihan tenaga kerja, legal audit, dan kegiatan lainnya. Yang kedua ialah mengadvokasi badan hukum publik khususnya BUMN atau badan hukum privat apabila terjerat permasalahan hukum. Nah, kurang lebihnya maksud dan tujuan saya mendirikan firma ialah untuk itu ruang lingkupnya. Nah, selanjutnya ialah slide yang kelima. Nah, pada tahap slide yang kelima ini ialah membahas terkait dengan modal. Nah, modal di sini saya mengambil daripada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana yang ada di dalam pasal 16 sampai dengan pasal 35. Nah, modal sebuah firma ialah berasal dari setiap anggota atau sekutu dalam firma tersebut. Nah, jadi modal yang ada asal dari modal didirikannya firma tersebut bisa dari anggota atau sekutu dari firma hukum yang saya dirikan. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut kepada slide yang keenam. Di slide yang keenam ini membahas terkait dengan pengurus dan tanggung jawab, di mana pengurus dan tanggung jawab ini ialah para pengurus-pengurus yang ada di firma hukum tersebut dan mencakup apa saja tanggung jawabnya. Nah, di slide yang keenam ini firma hukum diurus oleh para anggotanya atau persero yang tugas dan kewajibannya masing-masing diatur atas permufakatan bersama, yaitu
Nah, di sini yang dimaksud permufakatan bersama ialah sebuah perjanjian atau hasil perjanjian yang dituangkan di dalam akta yang akan dibuat untuk mendirikan firma tersebut. Nah, di sini permufakatan bersama yaitu yang pertama, untuk tindakan-tindakan kepengurusan yang satu kepada lainnya telah saling memberikan kekuasaan. Yang kedua ialah untuk tindakan pemilikan, yaitu antara lain yang huruf A memperoleh atau memindahkan tangan barang-barang tidak bergerak bagi atau milik firma hukum. Huruf B menjaminkan atau membebani kekayaan firma. Huruf C meminjamkan atau meminjamkan uang atas nama firma. Huruf D mengikat firma sebagai penjamin. Dan yang nomor 3 ialah para persero tidak diperkenankan untuk mengasingkan atau membebani bagiannya dalam perseroan baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dengan persetujuan para persero atau anggota. Demikian pula dalam penerimaan anggota baru dalam perseroan ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari semua persero. Nah, dan yang keempat ialah apabila salah seorang persero meninggal dunia, maka persero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dari perseroan terhitung sejak tanggal meninggalnya. Nah, di dalam hal demikian sebagaimana yang dimaksud di nomor 4 tersebut, para persero lainnya wajib membayarkan kepada para ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu. Dan yang nomor 6 ialah apabila disetujui oleh semua persero, para ahli waris dari pendiri yang meninggal dunia dalam waktu 3 atau 3 bulan terhitung sejak meninggalnya dapat menunjuk satu orang dari antara mereka untuk menjadi anggota baru di firma hukum yang saya dirikan atau perseroan ini. Nah, selanjutnya ialah slide yang ketujuh. Pada slide yang ketujuh, sebagaimana yang membahas terkait dengan domisili, berdasarkan akta tersebut sebagai atau segala akibatnya serta pelaksanaannya, para persero memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta. Selanjutnya slide yang ke-8 ya penutupan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nur Amalina SH selaku instruktur mata kuliah pelatihan keterampilan hukum saya kelompok 14. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon langsung dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.